Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 295. Kementerian Pekerjaan merekonstruksi pabrik manufaktur di Prefektur Mil sementara Kinmu mendesain ulang tungku besar. Pabrik pembuatannya tampak benar-benar baru, dan ada raksasa mesin tempa baru di dalamnya. Dengan tungku besar diaktifkan, semua raksasa mesin mulai beroperasi, dan pabrik langsung sibuk dengan aktivitas. Shan Yuxin dan yang lainnya bergegas untuk menyesuaikan komponen selama pengujian sementara Kinmu mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Technique untuk mengedarkan ki vitalnya. Orang lain pertama-tama mengolah senjata roh mereka sebelum mengolah roh primordial mereka setelah menyempurnakan 6 arah realm. Selain itu, roh primordial juga tidak sempurna pada saat itu. Seseorang harus berkultivasi ke alam celestial agar roh purba terbentuk dan berkeliaran di alam semesta. Namun, dia telah mengembangkan roh primordialnya sebelum mengolah senjata rohnya. Semangat primordialnya masih sangat lemah dan belum dipupuk sampai terbentuk. Jika itu bisa terbentuk di belakangnya, dia akan menjadi makhluk surgawi. Namun, antara Six Direction dan Bing surgawi adalah realm Seven Stars. Dia baru saja memasuki 6 arah realm dan jauh dari langkah itu. Semangat primordialnya yang berkeliaran di dunia hanyalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu karena dia telah bertemu seorang ahli seperti Su Shenghua yang membuat pikirannya gelisah. Hanya karena itu dia berhasil memasuki pemahaman di samping sungai dan membawa Ling Yuxiu berkeliaran di dunia. Menurut cara budidaya tradisional, ia masih harus melahirkan senjata roh dengan 6 arah ilahi harta karun. Dengan beredarnya Overlord Body Tree Elixir Technique, Kinmu merasakan ki vitalnya menghubungkan embrio rohnya, 5 elemen, dan 6 arah bersamaan. Embrio jiwa dan rohnya menyatu bersama dan esensi primordialnya terkondensasi, membentuk roh primordialnya. Saat ia menghirup masuk dan keluar sifat langit dan bumi, kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah orang lain berkultivasi seperti saya? Berdasarkan pada kata-kata putra mahkota, sepertinya tidak seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia mendengarkan kata-kata Ling Yuxiu tentang bagaimana tidak mungkin bagi orang untuk menumbuhkan semangat primordial mereka pada tahap ini. Setelah menumbuhkan roh primordial, kecepatan kultivasinya sangat cepat, sedangkan jika dia tidak mengolahnya, dia hanya akan bertahan dengan rutinitas normal. Dia sementara mengesampingkan keraguannya dan fokus pada mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Technique. Dia membimbing ki vital dalam tubuhnya dan memobilisasi ki dan darahnya. Dalam 6 arah ilahi harta karun, esensi primordial berkumpul dan terus terbang ke pusat. Di tempat itu, senjata roh secara bertahap mulai terbentuk. Bentuknya yang lahir dari 6 arah Divine Treasure biasanya paling cocok dengan teknik seseorang. Senjata roh semacam ini biasanya berbeda dari senjata roh lain karena bernafas bersama dan berbagi nasib yang sama dengan pemiliknya. Itu adalah senjata roh yang tumbuh bersama dengan orang itu. Bahkan tidak perlu memikirkan tentang bentuk senjata roh. Itu secara alami membentuk bentuknya saat mengiringi kultivasi seseorang. Sementara senjata roh sedang dibangun, Kinmu masih tidak bisa melihat apa bentuknya. Dia hanya bisa melihat bola cahaya ketika esensi primordialnya terbang dari segala arah, berkumpul ke bola cahaya itu. Tanda-tanda samar rune dapat dilihat pada esensi primordial, yang sangat misterius. Namun, Kinmu melihat bahwa tanda rune ini tidak lebih dari teknik dan keterampilannya. Mereka hanya ditampilkan dalam bentuk rune. 9 naga Ling Yuxiu dan 1000 sutra Xiyun Xiang juga memiliki tanda rune semacam ini. Ketika mereka dipalsukan, tanda rune semacam ini harus dicetak pada mereka agar cocok dengan baik. Esensi primordial yang terbang menuju bola cahaya muncul sebagai tanda pedang. Jadi ketika esensi primordial terbang ke arah bola cahaya, itu tampak seperti pedang terbang yang terus-menerus mengalir ke pelet pedang. Pelet pedang itu bukan pelet tapi pedang. Itu menyempurnakan puluhan, tidak, lebih seperti ratusan atau bahkan ribuan pedang menjadi satu. Oleh karena itu, kualitas intrinsik dari pelet pedang masih merupakan pedang. 6 arah ilahi harta karun melahirkan senjata roh pelet pedang adalah karena esensi primordial dengan bentuk pedang terbang bergegas ke tengah. Esensi primordial ini bergabung membentuk bentuk pelet. Bentuk pedang juga disebut pedang primordial. Hanya ketika setiap orang dari mereka memasuki pelet, seseorang dapat menempa pelet pedang yang hanya dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu, jumlah pedang terbang dalam pelet pedang harus sesuai dengan jumlah pedang primordial. Memperbaiki pelet pedang sama dengan memperbaiki pedang sampai bentuknya bahkan lebih halus daripada jarum sebelum mengubahnya menjadi bentuk pelet. Ketika memurnikan pelet pedang, seseorang harus memperbaiki setiap pedang dengan standar untuk dapat mengubah ukurannya sesuai keinginan.
Poin ini sangat sulit. Inilah mengapa harga pelet pedang tinggi. Banyak praktisi seni ilahi biasanya menggunakan casing pedang sebagai pengganti. Ini bisa menyimpan jauh lebih sedikit toko terbang. Ketika memurnikan mereka, tulang-tulang binatang buas dengan garis keturunan Tautie diperlukan untuk meningkatkan ruang internal, jadi sebenarnya mereka juga tidak semurah itu. Imperial College memberi setiap sarjana kekaisaran sebuah kotak pedang, jadi perbendaharaan kekaisaran juga harus menghabiskan cukup banyak uang setiap tahun. Para sarjana kekaisaran yang benar-benar kaya biasanya akan mengundang tuan dan pandai besi terkemuka untuk menempa pelet pedang bagi mereka karena mereka adalah simbol status. Jadi senjata rohku adalah pelet pedang. Meskipun pelet pedang itu sulit dibuat, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Kinmu tidak tahu seberapa berharga pelet pedang itu. Bagaimanapun, pelet pedang berserakan di mana-mana di sekitar desa lansia cacat. Mereka berada di bawah tempat tidur nenek Si, di sepatunya, dan bahkan dimakan oleh beberapa ayam. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Mute memiliki seluruh dada pelet pedang. Itu diisi sampai penuh dan seberat gunung. Kinmu berpikir bahwa itu adalah kerja keras untuk memperbaiki pelet pedang, tetapi karena dia telah belajar di bawah Mute, dia tidak percaya bahwa itu akan terlalu banyak kesulitan. Namun, dalam 6 arah ilahi harta karun, pedang primordial masih terus memasuki bola cahaya. Kinmu menghitungnya dan wajahnya berubah sedikit hijau. Jumlah pedang primordial yang telah memasuki bola cahaya sudah mencapai 5.000. Ini berarti bahwa ia harus memperbaiki 5.000 pedang terbang untuk menempa pelet pedangnya sendiri. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Ada lebih banyak pedang primordial memasuki bola cahaya, yang berarti bahwa pekerjaannya di masa depan masih meningkat. Kinmu tidak khawatir tidak punya uang untuk memperbaiki senjata roh pelet pedangnya. Dia tidak pernah khawatir tentang uang, tetapi dia khawatir pelet itu terlalu berat. Bahkan jika 1.000 pedang terbang disempurnakan sampai mereka sangat baik-baik saja, beratnya tidak akan berubah. Jika banyak pedang terbang ini ditambahkan ke dalam pelet kecil, beratnya akan sangat besar. Pedang terbang Eternal PAC Empire diklasifikasikan menjadi 9 kelas. Berat kelas 9 adalah 2 pound, dan pedang ini memiliki kualitas paling rendah, yang telah ditempa menggunakan logam biasa. Ini adalah senjata yang digunakan oleh orang biasa, dan bahkan jika mereka semua adalah pedang kelas 9, pelet pedang yang sudah jadi akan seberat 10.000 pound. Berita buruknya adalah semakin baik pedang terbang itu, semakin beratnya. Pedang terbang kelas 2 biasanya 1.000 pound. Hanya pedang terbang kelas 1, yang dimiliki oleh pejabat tinggi peringkat pertama, seperti Sword Protector Junior Kinmu, yang sangat ringan. Junior Protector Sword terbuat dari bahan terbaik di dunia dan ditempa oleh master penyempurnaan pedang terbaik. Hanya ada lebih dari selusin dari mereka yang dipalsukan. Dan bahkan jika Kinmu ingin menyuling pelet pedang dengan pedang seperti itu, dia tidak akan memiliki cukup bahan bagus untuk melakukannya. Pedang kelas 3 ditempa menggunakan Winter Iron Essence dan Winter Crystal Iron. Hanya saja beratnya akan terlalu berat. Bahkan jika aku berhasil menghaluskannya menjadi pelet pedang, aku tidak akan bisa menggunakannya. Hanya pelet pedang saja yang akan melelahkanku sampai mati. Saat Kinmu memikirkan hal ini, pedang primordialnya akhirnya berhenti dan tidak lagi memasuki bola cahaya. Dari awal hingga akhir, sudah ada 8.000 pedang. 8.000 pedang suci. Bahkan jika saya kaya, saya akan tetap bangkrut mencoba membuat begitu banyak dari mereka. Kinmu mulai merasa sedikit takut. Tetapi pada saat itu, dia melihat jenis esensi primordial lain terbang di atas dan memasuki bola cahaya. Mereka adalah para Buddha yang datang dari segala arah. Tunggu sebentar. Bukankah itu pelet pedang? Dia sedikit terpana. Jika senjata rohnya adalah pelet pedang, semuanya seharusnya sudah berakhir. Jadi mengapa masih ada esensi primordial berbentuk Buddha terbang di atas? Selain mereka, ada juga pisau primordial. Mereka memasuki bola cahaya, diikuti oleh dao purba dalam bentuk diagram Wuji, diagram Taiji, diagram 4 simbol, diagram 5 elemen, dan 8 trigram. Setelah itu muncul semua jenis rune. Ada tanda-tanda serangga, tanda binatang, dan bahkan tanda naga, serta tanda phoenix dan burung. Ada juga tanda dewa, tanda setan, dan bahkan gambar kata-kata Youdu. Dengan kata lain, sedikit dari segalanya. Wajah hijau Kinmu mulai berubah sedikit ungu. Foto-foto itu ada di sana mungkin karena ada terlalu banyak hal yang terkandung dalam teknik Unity-nya. Ada Mahayana Sutra Rulai, kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, teknik 9 naga, keterampilan membantai pisau babi, dan segala macam teknik, keterampilan, dan seni ilahi lainnya.
Meskipun dalam Grade Educational Heavenly Devil Scripture saja ada banyak teknik dan keterampilan yang aneh. Bahkan metode perhitungan dari Computational Canon of Supreme Mystery ditunjukkan oleh esensi primordialnya, menjadi bagian dari bentuk senjata rohnya. Begitu banyak bentuk, apa yang akan menjadi senjata roh saya berkembang? Kinmu gelisah. Bisakah pelet pedangnya menjadi aneh dengan semua jenis senjata? Tidak apa-apa menjadi orang aneh, tetapi dia khawatir tentang seberapa beratnya itu akan berakhir setelah disempurnakan. Berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk memperbaikinya? Setelah beberapa waktu lagi, semua esensi purba berada di bola cahaya, dan cahayanya secara bertahap meredup. Bentuk senjata roh di sana perlahan menjadi lebih jelas. Kinmu sangat takut dan gelisah, tidak berani melihatnya. Dia takut senjata rohnya memiliki bentuk yang terlalu mengerikan untuk ditonton. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk melihat ke arah senjata roh dalam 6 arah ilahi harta karun dan tidak bisa menahan diri karena terkejut. Dia melihat bahwa senjata rohnya masih berbentuk pelet pedang dan tidak menjadi abnormal. Itu tidak seperti apa yang dia bayangkan, yang merupakan Buddha besar yang memiliki pedang, pisau, dan segala macam benda aneh menusuk ke dalamnya. Pelet pedang masih berupa pelet pedang. Hanya saja setiap pedang primordial memiliki banyak tanda di atasnya. Ada tanda-tanda Buddha primordial, tanda Dao primordial, tanda pisau primordial, burung, tanda binatang dan serangga, tanda naga dan phoenix, tanda dewa dan setan, dan tulisan Youdu. Kinmu menghela nafas lega. Itu masih baik-baik saja, itu paling berat dan tidak sebatas menghancurkanku. Namun, pelet pedang ini tampaknya jauh lebih besar dari pelet pedang lainnya. Jika saya bisa memperbaiki pelet pedang yang memiliki bentuk air seperti milik kakek Mute, itu harus sedikit lebih kecil. Shan Yuxin dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu bekerja dengan sibuk selama 2 hari sebelum menyelesaikan penyesuaian komponen untuk pengujian. Pabrik manufaktur kemudian mulai beroperasi. Kinmu juga tidak tidur sepanjang malam hanya untuk menyingkat bentuk senjata roh. Namun, dia masih memiliki vitalitas yang cukup. Dia memanggil Shan Yuxin dan berkata, bentuk senjata rohku sudah ditentukan, tapi agak sulit untuk disempurnakan. Saya membutuhkan 8.000 embrio pedang. 8.000 embrio pedang? Shan Yuxin terkejut dan berteriak, Cult Master, 8.000 embrio pedang akan cukup untuk membuat harta warisan sekte untuk sekte kecil. Apakah Cult Master yakin dia membutuhkan banyak pedang ini? Kinmu mengangguk dan berkata dengan tak berdaya, penyempurnaan dari 8.000 pedang ini sehingga mereka bisa mengubah ukuran sesuka hati sebelum mengubahnya menjadi pelet pedang memberi saya sakit kepala yang hebat juga. Shan Yuxin ragu-ragu dan berkata, 8.000 pedang sudah cukup untuk melengkapi pasukan kecil. Jika Anda ingin memalsukan begitu banyak embrio pedang, Anda akan membutuhkan logam dengan kualitas terbaik. Sebelum bencana alam, saya telah menjual beberapa obat dan menukarnya dengan sejumlah uang. Kinmu memikirkan Huling Er yang telah mengelola keuangannya dan mulai kehilangan rubah kecil. Dia berkata, saya masih punya 1 juta koin kelimpahan besar di sini. Saya ingin tahu apakah itu akan cukup? Shan Yuxin terkejut dan tersenyum. Bagaimana kita bisa menghabiskan uang Cult Master? Kami biasanya memiliki kebiasaan mengumpulkan semua jenis bahan alami dan harta karun. Sebagai contoh, ada orang-orang dari kultus suci surgawi kita ditambang. Ketika kami menggali harta, kami biasanya tidak menyerahkannya ke kekaisaran, tetapi menyembunyikannya secara pribadi. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia berkata dengan suara rendah, aturan negara kultus suci untuk menyajikan bahan berkualitas tinggi kepada kaisar sambil membawa yang berkualitas tinggi ke brankas harta benda kultus suci kita. Kinmu kaget. Shan Yuxin tersenyum. Kerajinan senjata roh guru kultus suci secara alami adalah peristiwa besar, sehingga Anda dapat memobilisasi semua bahan alami dan harta karun di gudang harta benda pemujaan suci kami. Selama Cult Master memberi perintah untuk membuka gudang harta karun, kami Heavenly Crafts Hall akan mengambil harta itu dan menyaring 8.000 embrio pedang untuk Cult Master. Aku tidak berani mengatakan seberapa bagus bahan yang akan ada, tetapi mereka tidak akan kalah dengan bahan yang digunakan untuk pedang para pejabat tinggi peringkat pertama. Kinmu menghela napas gemetar dan bertanya, di mana gudang harta karun? Chapter 296, Pedang Ilahi. Kunci lemari besi harta di Saint Rifle Mountain disimpan oleh nyonya keluarga Si, yang juga merupakan orang suci dari kultus suci kita, kata Shan Yuxin. Keuangan kultus suci kita semua dikelola oleh Si Family dan semua properti harus melalui tangan mereka. Jika Cult Master ingin menyentuh brankas harta karun, Anda harus mengambil kunci dari orang suci. Selama kita mengeluarkan bahan alami dan harta karun,
memperbaiki 8.000 embrio pedang tidak akan terlalu sulit. Sebenarnya akan sangat cepat ketika menggunakan pabrik ini. Keluarga Xi adalah keluarga besar yang memiliki posisi terkenal di Heavenly Devil Cult, dan orang suci biasanya berasal dari sana. Orang suci dari generasi ini adalah Xi Yunxiang, yang berarti bahwa kunci gudang harta ada bersamanya. Qin Mu menemukannya, dan kata-katanya mengejutkannya. Pelet pedang yang disempurnakan dari 8.000 pedang. Bisakah Cult Master mengangkat begitu banyak pedang? Wajah Qin Mu menghitam. Dia juga sedikit khawatir bahwa dia tidak akan bisa membawa pelet pedang yang terbuat dari begitu banyak pedang terbang. Xi Yunxiang mengambil ekspresinya dan tertawa kecil. Kamu adalah guru suci guru pemujaan, jadi menggunakan bahan dan harta pemujaan untuk memperbaiki senjata roh itu wajar. Namun, mereka semua telah diakumulasikan oleh para murid sekte sejak lama. Dengan mengirimkan bantuan bencana, kami telah menghabiskan sebagian besar uang kami, jadi gudang perbendaharaan tidak punya uang lagi. Jika sesuatu terjadi, akan sangat merepotkan untuk menangani masalah tanpa uang. Qin Mu tersenyum. Aku tahu masalahmu, aku masih punya 1.000.000 koin kelimpahan di sini, jadi mengapa aku tidak menawarkannya kepada pemujaan suci? Anda juga dapat menggunakannya di saat-saat sulit. Xi Yunxiang meledak dengan gembira dan tersenyum. Meskipun 1.000.000 koin kelimpahan besar banyak, dengan 1.000.000 murid, semua orang hanya bisa mendapatkan 1 koin kelimpahan besar paling banyak. Karena Cult Master memperbaiki pedang untuk dirinya sendiri, dia tidak akan lagi membutuhkan Junior Protector Sword. Wajah Qin Mu menghitam, dan dia menyerahkan pedang pelindung junior kepadanya. Xi Yunxiang kemudian mengingatkannya dengan niat baik, masih ada beberapa harta lainnya di karung Tao Tie Cult Master, misalnya, pagoda ribuan spanduk dan beberapa hal lain yang dapat digunakan untuk mengisi kembali gudang harta karun. Qin Mu mengambil karung Tao Tie-nya dan mengeluarkan 1000 spanduk pagoda dan gukin yang dibakar. Tapi tiba-tiba, dia diperingatkan dan berkata, itu tidak benar, aku hanya memperbaiki senjata roh yang ada di alam 6 arah, jadi mengapa kamu ingin harta tingkat kultusku? Nilainya tidak sama. Saintes, apa kau mencoba membodohiku? Xi Yunxiang mencibir padanya. Guru kultus, bahan-bahan di gudang harta kultus suci sudah cukup untuk memperbaiki puluhan harta. Kultus guru ingin menggunakan harta ini untuk memurnikan pelet pedang, tapi dia seharusnya tidak membiarkan ruang harta kultus suci kosong begitu saja, kan? Qin Mu memikirkannya, dan itu memang logis, jadi dia hanya bisa memberinya semua harta tingkat kultus master yang dia miliki. Mereka semua telah dicuri dari istana emas Roland sehingga dia tidak terlalu sedih dengan kehilangan mereka. Kultus guru, Anda masih memiliki mutiara bintang yang Anda ambil dari tempat suci di Laut Timur, kan? Mata Xi Yunxiang bersinar. Ada 3.000 dari mereka. Wajah Qin Mu menghitam saat dia berkata, Saintes, mereka semua yang tersisa. Xi Yunxiang tersenyum. Kamu adalah guru pemujaan suci, dan aku tidak mengambil harta karun milikmu untuk diriku sendiri. Aku hanya menyimpannya di gudang harta dari pemujaan suci. Jadi bukankah mereka masih menjadi milikmu? Keluarga Xi kami mengelola keuangan, tetapi bukankah itu pekerjaan yang sulit? Kita hanya bisa melihat tetapi kita tidak bisa menggunakan, jadi berapapun harta yang kita kumpulkan. Bukankah mereka semua masih milikin? Qin Mu berpikir bahwa apa yang dikatakannya sangat logis, tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pada akhirnya, dia mengeluarkan 3.000 mutiara bercahaya. Xi Yunxiang melirik sekilas ke karung Tao Tie-nya dan berkata, ada juga 2 bola mata besar. Tidak mungkin. Wajah Qin Mu berubah hitam, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh. Xi Yunxiang menyelidiki naga kilin dari master kultus itu. Qin Mu menghela napas lega dan tersenyum. Jika kamu bisa membesarkannya, kamu bisa membawanya pergi. Xi Yunxiang segera tertawa. Aku hanya bercanda, Cult Master. Rakus itu harus tetap dengan Cult Master. Bahkan Patriar tidak menginginkannya, tidak menyukainya karena makan terlalu banyak. Biarkan aku pergi dan mencari yang lebih tua dari keluarga Xi untuk mengambil harta karun dari Saint Rifle Mountain untuk menyempurnakan pedang untuk Cult Master. Qin Mu menyingkirkan karung Tao Tie kosongnya dengan wajah hitam. Dia merasa berdiri telanjang setelah dijarah oleh gadis kecil itu. Wanita itu kecanduan uang, aku tidak bisa menang melawannya. Saya perlu membiarkan Linger menangani keuangan. Kalau tidak, saya akan ditelanjangi dan tulang sumsum saya dihisap oleh orang suci itu. Sak Cult Master Qin berpikir dalam hati. Xi Yunxiang berlari ke samping dan mengambil cermin. Itu melayang di udara dan berputar 2 putaran. Cermin lain kemudian muncul di cermin dan di belakangnya ada seorang wanita tua yang bertanya,
Apa yang Saintes Siang cari saya? Si Yun Xiang memberitahunya tentang bagaimana Qin Mu akan memperbaiki pedangnya dan berkata, senjata roh yang disempurnakan oleh Master Kultus Suci bukanlah masalah kecil. Semoga nenek yang hebat tolong mengambil bahan berkualitas terbaik di gudang harta karun dan mengirimkannya ke pabrik manufaktur di Mil Prefekture. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, keluarga Si tidak pernah melakukan bisnis yang mengalami kerugian. Master Kultus masih muda dan budidayanya masih rendah. Jadi mengapa dia membutuhkan harta karun kualitas terbaik? Ini mencuri. Si Yun Xiang segera menunjukkan semua harta yang telah dia scam dari Qin Mu dan membuat mata nenek buyut keluarga Si bersinar cerah. Begitu banyak harta karun dari tingkat Master Kultus, Saintes yakin punya cara dengan rumah tangga. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari yang saya ajarkan, Anda tidak belajar dari bibimu. Bibimu hanya tahu cara mengeluarkan uang seperti air yang mengalir, tetapi tidak bagaimana menghitungnya dan hanya sampah. Yang dia maksud adalah nenek Si. Dia tidak pernah peduli tentang uang dan selalu membeli apa yang mahal dan bukan apa yang benar. Nenek buyut keluarga Si mengatakan, bahan berkualitas terbaik untuk pedang pemurnian biasanya sangat berat. Potongan seukuran ibu jari biasanya berbobot puluhan. Selain itu, kami tidak memiliki cukup bahan di gudang harta untuk memperbaiki 8.000 pedang. Untuk membuat harta karun dari tingkat Master Kultus, itu cukup untuk memperbaiki 27 pedang, masing-masing beratnya sekitar 10.000 pound. Bagaimana dengan kelas yang lebih rendah? Si Yun Xiang bertanya. Nenek buyut keluarga Si mengatakan, satu tingkat lebih rendah juga tidak cukup, itu paling banyak cukup untuk 100 pedang. Si Yun Xiang mengerutkan kening dan bertanya, kelas lain lebih rendah? Kelas lain yang lebih rendah adalah esensi besi musim dingin, esensi emas hitam, dan esensi tembaga hitam. Mereka lebih dari cukup untuk membuat 8.000 pedang. Si Yun Xiang berkata, kalau begitu, bisa nenek yang hebat tolong bawa semua kualitas tertinggi dan yang lebih rendah, sambil menggunakan Black Gold Essence untuk sisanya untuk menebus kekurangan. Yang berkualitas tertinggi seharusnya cukup untuk membuka ujung untuk pedang roh. Nenek buyut keluarga Si bertanya dengan curiga, esensi besi musim dingin 3 kali lebih ringan dari esensi emas hitam, jadi mengapa Anda memintanya dan bukan esensi besi musim dingin? Si Yun Xiang tersenyum manis. Dan nenek besar keluarga Si memutar matanya ke arahnya melalui cermin. Dasar darah kecil, mencoba menjadi anak nakal lagi. Berhati-hatilah dengan guru sekte yang memukul pantatmu ketika dia tidak bisa mengangkatnya. Saya akan mengirim barang ke Harmoni Prefekture, jadi bawa bandit dengan nama keluarga Fen untuk mengarahkan kapalnya. Si Yun Xiang mengakuinya dan memutar cermin perunggu 2 putaran ke arah yang berlawanan. Cermin di cermin kemudian menghilang tanpa bekas. Setelah 2 hari, Fen Yun Xiao datang dari prefektur Harmoni, mengangkut semua bahan yang dibutuhkan Qin Mu untuk memperbaiki pedangnya. Pabrik manufaktur di Mil Prefekture segera sibuk lagi. Itu tidak terlalu merepotkan untuk menempa embrio pedang karena hanya membentuk logam menjadi bentuk awal pedang. Tetapi meskipun demikian, embrio pedang harus disempurnakan hingga ribuan kali, dipalu dan dibuang dan lagi. Setelah memurnikan embrio pedang, tubuh pedang akan menjadi tongkat datar. Penggilingan itu menjadi bentuk pedang diperlukan Qin Mu untuk melakukannya secara pribadi dengan kerja keras dan banyak perbaikan. Qin Mu mengambil satu embrio pedang, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Si Yun Xiang naik untuk bertindak prihatin. Cul-cul, ada apa? Ini agak berat, kata Qin Mu kesal. Ini 2 hingga 3 kali lebih berat dari yang saya bayangkan. Sekarang satu pedang itu 300 pound, setelah memurnikan semuanya menjadi pelet pedang, 8.000 pedang. Si Yun Xiang tertawa terbahak-bahak. Cult Master menginginkan bahan dengan kualitas terbaik sehingga secara alami sedikit lebih berat. Bahan-bahan untuk edge lebih baik, lebih berat, lebih tajam, dan lebih sulit untuk dipalsukan daripada hibah kaisar pedang yang berharga kepada pejabat tingkat pertamanya. Apa yang disebut kerajinan hebat tidak akan memerlukan keahlian, Cult Master hanya akan bisa melempar pelet pedangnya dan kamu menghancurkan banyak orang sampai mati tanpa perlu gerakan pedang. Wajah Qin Mu menjadi hitam saat dia berkata, aku masih harus bisa melemparkannya, 8.000 pedang. Si Yun Xiang sangat gembira dan berkata, saya pernah mendengar bahwa ketika seseorang memperbaiki artefak secara maksimal, beratnya akan berubah sesuai dengan keinginannya. Cult adalah seorang ahli dalam menyempurnakan harta, jadi dia pasti akan memperbaiki pelet pedang kelangka seperti itu. Qin Mu berbalik sambil membawa embrio pedang dan mengatakan beberapa kata yang sulit dimengerti. Itu adalah sesuatu seperti 100 kreasi 100 menempa teknik transformasi ilahi, dan kekuatan untuk menghilangkan gunung. Si Yun Xiang berkedip dan merasa senang di hatinya. Di pabrik, Shan Youxin ingin tetap mengamati Qin Mu memperbaiki pedangnya,
Tetapi putra mahkota Ling Yushu harus menangani urusan pemerintah di prefektur lain sehingga dia hanya bisa memerintahkan para murid Balai Kerajinan Surga untuk datang dan membantu. Sementara itu, ia dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum harus mengikuti Ling Yushu ke prefektur berikutnya. Dengan para murid dari Balai Kerajinan Surgawi membantu, kecepatan penyempurnaan tidak lambat. Namun, untuk menempa ke 8.000 pedang agar benar-benar cocok dengan bentuk senjata roh Kinmu masih merupakan proyek besar. Terutama karena bahan-bahan alami yang diangkut Si Yunxiang sangat bagus. Cukup melelahkan untuk memperbaiki mereka sampai mereka dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Kinmu juga harus terus-menerus menandai senjata roh dan membekas semua jenis tanda pada tubuh pedang. Setelah beberapa bulan seperti ini, dia jauh lebih kurus karena kelelahan. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang tetap membantu, dan kedua gadis itu telah belajar banyak teknik menempa dari Kinmu. Mereka juga menambahkan beberapa bahan berkualitas tinggi ke 9 naga dan 1000 sutra mereka, meningkatkan kualitas mereka. Kinmu selesai menyempurnakan 7.990 pedang, yang hanya menyisakan pedang terakhir ibu pedang pelet pedang. Itu harus dibuat dari bahan terbaik, atau itu tidak akan bisa menyatukan semua pedang anak. Untuk memperbaiki pedang ibu, Kinmu menghabiskan banyak pemikiran dan upaya. Dia telah menyisihkan bahan berkualitas tinggi untuk itu, dan ini adalah logam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi bungkusan itu sudah mencapai 10.000 pound. Si Yunxiang mengatakan bahwa itu adalah benda yang berasal dari luar angkasa. Namun, potongan logam ini hanya cukup untuk menghaluskan bilah dan bukan pedang ibu lengkap. Kinmu mengeluarkan pedang patah yang berasal dari Istana Emas Roland. Si Yunxiang telah melihat bahwa itu hanya sebuah fragmen dan karenanya tidak skamed darinya. Kinmu memegang bongkahan logam yang tidak diketahui di satu tangan dan pedang yang patah di tangan lain, melambaikannya. Tiba-tiba, dia mendengar dentang. Pedang patah dan bongkahan logam yang tidak diketahui benar-benar menarik satu sama lain dan bertabrakan. Ini keluar dari harapan Kinmu, dan dia melihat pedang patah memberikan cahaya yang cemerlang. Lampu emas juga mengalir keluar dari logam seukuran kepalan tangan. Sepertinya pedang mengalir di udara, berputar dalam lingkaran besar di sekitar Kinmu, dengan dia bertindak sebagai pusat. Cahaya yang menyilaukan menerangi setiap sudut pabrik, dan sinar yang cemerlang juga keluar dari pintu dan jendela. Suara dentang berdering terus-menerus, dan Kinmu melihat sinar dari logam bertabrakan dengan cahaya pedang yang patah. Setiap kali itu terjadi, lengannya mati rasa akibat getaran. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, bongkahan logam tiba-tiba jatuh ke tanah dan tersebar menjadi abu. Sementara itu, pedang patah di tangan Kinmu bersinar cemerlang. Tapi bagaimana pedang itu masih patah? Itu benar-benar menyerap ki emas dari logam itu dan menumbuhkan bilahnya, tanpa benar-benar baru. Tubuh pedang itu memiliki tanda aneh yang bergoyang seperti naga dan ular. Tanda-tanda itu menyala dan meredup segera, tapi Kinmu masih melihat kata yang dibentuk oleh tanda-tanda itu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.